akan menemani rekan dengar dan juga narasumber kita kali ini. Alhamdulillah berhadir 3 narasumber bersama 3 produknya juga yang bisa rekan dengar simak juga siarannya melalui live streaming di akun Instagram Radio Tuntung Pandang dan juga di website itfm.amerika.go.id. Dan untuk lanjut kita persilakan kepada Ibu Keli untuk memperkenalkan ketiga narasumber kita. Silakan. Oke, terima kasih David dan selamat pagi untuk pendengar semua maupun Anda yang saat ini menyaksikan live kami di Instagram @radio Tuntung Pandang. Dan seperti sudah sampaikan oleh rekan saya tadi David bahwa hari ini sudah berhadir 3 orang narasumber pelaku IKM Tanah Laut dan kami bacakan profilnya satu persatu sekaligus kita berkenalan ya. Oke, yang pertama ada Ibu Siti Aisyah. Oke, selamat pagi Bu. Ya, pagi. Oke, Ibu lahir di Lehahi 10 Februari tahun 1982 Bu ya? Iya. Dan beliau ini adalah owner dari Aisyah Henna and Craft ya. Produknya ada masker, face shield, kuku palsu, dan seni lukis henna Bu ya? Iya. Oke, baik. Dan selanjutnya kita ke narasumber yang kedua. Ada Ibu Siti Mayasyarah. Iya, Ya, betul. oke, selamat pagi Bu. Pagi. Oke, Ibu lahir di Basarang Iya. 20 Agustus 1977. Iya. Sehari-harinya sebagai pedagang Bu ya. Betul. Oke, dan beliau adalah owner dari minuman herbal Mama Adul 144 Eco. Wah, Iya. Eco nih, Eko. Oke, baik. Produknya aneka minuman herbal Bu ya. Iya, betul. Dan kalau Anda saat ini menyaksikan live kami sudah berjejer barisan botol-botol herbal ya. Iya. Nanti kita kulik satu-satu ya. Oke. Oke, baik. Dan selanjutnya ada Pak Ahmad Nukan. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Beliau lahir di Kintab Kecil pada 15 Juli 1983. Ya Pak ya, sehari-harinya sebagai wira swasta Pak ya. Ya. Ini lengkap David kasih biodata sampai golongan darah ini ke saya. Alhamdulillah. Oke, beliau adalah owner dari M Creativity. Nah, Produknya aneka kerajinan kayu, home decor, dan popor senapan. iya. Nah, agak ini nih, popor senapan saya takut. Kalau dia selalu berburu. Oh, ini untuk yang suka berburu ya? Iya. Oke. Jadi nggak cuma kuliner dan minuman Bu ya. Jadi ada produk ini juga ya? Adventure. Wah, nanti. Ya. Oke, well kita kemana dulu nih David? Oke, untuk sebelum kita lebih lanjut tentunya kita informasikan ya kepada pendengar yang ingin bergabung interaktif dengan kita di sini juga bisa bergabung di line telepon 0812 5667 5766. Bisa hubungi lewat telepon ataupun lewat WhatsApp ataupun lewat SMS juga boleh ya. Mungkin ada yang mau tanya-tanya terkait produknya ataupun mau ya ngobrol langsung lah dengan narasumber kita di sini. Oke, lanjut Ibu. Oke, mungkin kita langsung ke Bu Masyara dulu ya. Oke, Ibu selaku owner, karena dia paling panjang nama ininya. Selaku owner dari minuman herbal Mama Adul 144 Eco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata ya. Oke, Bu, boleh diceritakan Bu tentang produk yang Ibu produksi saat ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya selama ini telah menekuni usaha di bidang herbal. Selain di minum-minuman herbal juga ada yang lainnya tentunya. Ya. Untuk selama ini kami menekuni di minuman herbal itu aneka varian ya. Jadi ada kunyit asam sirih, bisa nanti pakai pinang muda seperti itu. Kemudian juga ada wedang serai, itu ada tambahan jahenya. Kemudian ada jamu pelakor ya, minuman herbal pelakor, bukan pelakor kotor rumah tangga orang ya. Jadi saya tegaskan lagi karena orang pelakor takut enggak. Pelakor adalah ini pelawan corona, karena kita singkat jadi pelakor biar lebih keren ngarannya gitu. Iya betul. Ya. Terus Bu? Setelah itu juga ada ini jahe bawang dayak. Nah, mungkin di kalangan masyarakat sudah mengenal bawang dayak itu seperti apa, cuma mungkin cara pengolahannya atau maksudnya belum tahu seperti apa. Tahu ini cuma mungkin dibikin teh gitu aja kan. Nah, saya belum pernah dengar bawang dayak.
Bawang dayak itu adalah tanaman khas Kalimantan. Itu bagus sekali untuk kesehatan, bahkan bisa untuk penyembuhan sekaligus untuk macam-macam penyakit seperti itu ya. Karena saya juga sudah ada pasien sih yang alhamdulillah dengan mengonsumsi bawang dayak itu rutin, alhamdulillah kayak kencing manis itu gula darahnya normal, ada yang kanker itu alhamdulillah yang operasi nggak jadi operasi seperti itu. Tapi ya semata-mata bukan karena bawang dayaknya, karena ya Allah Ta'ala yang maha penyembuh seperti itu kan, itu cuma perantaranya aja. Coba diangkat Bu, mana Bu yang bawang ada nggak? Bawang dayak ada. Iya, dilihatin ke seperti Instagram kita. Oke. Ini jahe bawang dayak. Jadi ada rasa pedas sedikit. Kalau bawang dayaknya itu kan rasanya nggak pedas, cuma rasanya agak sedikit mahal sedikit. Jadi biar ada variannya saya kasih ini jahe sama kayu manis, pakai gulanya gula merah asli sama gula putih seperti itu. Jadi alami, semuanya serba alami, nggak ada yang pakai apa namanya bahan tambahan nggak ada. Iya. Nah, itu udah jelas ya brandnya herbal ya. Herbal alami. Minuman herbal Mama Adul. Ya, oke. Baik Ibu, ini ada berapa jenis Bu yang Ibu produksi untuk minuman herbalnya ini Bu? Karena banyak banget ini botolnya berjejer. Ada berapa banyak? Ini sekitar ada 5 produk. Karena tadi ada satu yang produk saya yang masih belum saya bikin itu jahe secang. Kebetulan secangnya kemarin tuh kita beli di pasar tuh nggak ada yang jual, agak susah dicari sih si secang ini ya. Kadang teman yang ngirim dari Jawa seperti itu. Nah ini kemarin nggak ada, jadi nggak bikin ini hari ini. Jadi sebenarnya udah ada atau belum produknya untuk sudah ada, cuma bahan bakunya yang nggak ada, jadi kita hari ini nggak bawa. Bakunya yang ini Bu ya, agak susah dicari. Oke baik Bu, ini kan ini isinya berapa mili ini? 250. Oke. Untuk satu kemasan ini dijual dari harga berapa Bu? 5.000. 5.000? Iya. Semuanya itu Bu, semua jenisnya itu. Semua jenis harganya sama 5.000. Oke, Rp5.000 ya untuk harganya harga rakyat aja. Ya. Oke, ini terjangkau banget ya? Ya, terjangkau sekali karena apalagi kita perlu udah dikemas begini lagi Bu ya? Betul. Ini dijamin higienis ini. Mudah-mudahan ya. Ya ini kalau satu kali produksi begini Bu, ini produknya tahan berapa lama? Kalau sejenis minuman ini kan kita alami ya, nggak ada bahan pengaruh. Ini kalau nggak dimasukkan ke pendingin atau di luar seperti ini 1 hari tahannya. Tapi kalau di dalam pendingin 1 minggu, insya Allah tahan aja. Berarti masih belum bisa untuk pelayanan keluar kota Bu? Ya, kemarin kami juga ada nih si konsumen dari Kalteng minta dikirim, penasaran apa sih pelakor, gimana rasanya. Nah kami coba kirim. Setelah dari sana kan mungkin di perjalanan agak lambat ya, lebih dari 1 hari seperti itu. Jadi agak berubah rasa seperti itu nah itu. Jadi kendalanya mungkin di situ kalau kita mengirim jauh itu nggak bisa. Berarti ini tantangan ya. Harus berinovasi lagi. Gimana kalau misalnya ada customer dari luar daerah ingin coba produknya dari Ibu tadi ya? Memang ya kalau resiko namanya makanan atau minuman herbal atau alami ini tentunya kalau bicara daya tahan memang nggak terlalu lama karena alaminya itu Bu ya. Iya oke. Ngomong-ngomong sudah sejak kapan sih Bu Ibu menggeluti usaha ini? Untuk usaha herbal ini saya mulai dari tahun 2015. 2015 jalan mau 5 tahun ya. Iya. Oke baik. Itu dibantu ada karyawan untuk kerjaan karyawan? Alhamdulillah selama ini masih dibantu dengan anak dan suami, kecuali kalau ada order banyak bisa sama tetangga, minta bantu tetangga. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke Bu Siti Aisyah ya. Saya panggilnya siapa nih? Bu Aisyah. Bu Aisyah. Oke baik. Bu bisa diceritakan Bu tentang produk dari Aisyah Henna and Craft? Sejak tahun awal 2017 baru belajar henna. Setahun kemudian baru ambil job henna. 1 tahun proses 1 tahun belajarnya? baru berani ngambil. Oh oke. Ada perkumpulannya juga di Banjar Henna Art Community. Sejak saya sudah ngambil job, saya belajar bikin kuku palsu. Oh ini bikin sendiri kuku palsunya? Iya, bikin Aku buka sendiri. ya. Ini bahaya loh, kalau suka pegang-pegang tuh susah
bisa keluar dari sini nanti. Bisa dicoba. Ini kuku palsu ya, gonceng banget nih merah. Aduh. Saya sebagai laki-laki sebenarnya kurang memahami ya. Tentunya pas banget nih ada ibu di sini. Oke, Oke, terus. ceritakan nggak lagi? Kan ini masa pandemi. Setelah masa pandemi ini kan banyak kok nggak ada acara lagi. Oh iya. Jadi kan stop dulu. Mhm. Setelah stop itu ada ini bikin masker dari dinas. Mencobalah berkarya menjahit dari dinas bikin masker. Alhamdulillah sekarang bikin face shield, bikin masker sampai saat ini terus banyak pesanan. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar sekalian yang pengen, sekarang kan sudah mulai rame lagi nih mainan. Kalau yang pengen lihat-lihat henna aku, buka aja IG aku Aisyah Henna Art Pelai Hari. Bisa dilihat di situ, sama kuku-kuku palsunya juga ada. Jadi kalau mau jadi bride itu ya Bisa. harus totalitas ya, harus totalitas cantik, mau cantik ya, harus gemes semuanya. Oke, untuk jasa hennanya sendiri kan saya lihat ada beberapa varian kan biasanya. Iya. Ada yang putih, ada yang merah ya. Bisa diceritakan nggak Mbak apa perbedaannya, dan mungkin kalau boleh tahu juga untuk satu kali pakai jasa hennanya itu range harganya berapa? Kalau untuk henna pengantin, kalau yang maron henna biasanya yang tanpa finishing, kayak maron aja 250. Oh, pakai ada istilah finishing lagi? Iya, ada lagi nanti kalau dia mau pakai finishing di hari-harinya. Oh, nanti di hari-harinya diituin, maksudnya lebih di Pakai glitter lagi, oh, pakai pakai gems. glitter. Ini saya dengerin aja Bu ya, saya dengerin aja. Kamu jatuhnya menyimak ya. Oke, kemudian Lanjut Bu. Iya, kalau yang white henna pengerjaannya beda. Pengerjaannya pas di hari H. oh hari H. Iya, dan white henna itu lebih mahal, Mhm. sekitar 350.000. Mhm. Dan kuku palsunya itu beda lagi nanti Oh. sesuai request pengantin mau yang seperti apa. Mhm. Dari harga 50.000 sampai harga 150 Oh, harga oke. kuku palsunya. Hennanya itu tadi yang marun 250.000, Iya. kemudian yang putih 50.000. 350.000. Itu untuk dua tangan, dua Iya. kaki, atau dua tangan saja? Bisa Untuk gitu. pasang tangan aja buat pengantin. Oh, buat pengantin itu tangan aja. Kalau mau sekalian sampai kaki, Mbak? Bisa nanti ditambah lagi, Oh, ditambah lagi. beda lagi. Kakinya di henna gimana Bu? Biasanya jarang kalau yang Jarang ya? pakai kaki jarang. Kalian aja kan totalitas gitu ya. Oke. Penting gitu ya. Saya menyimak dulu sebagai laki-laki ya. Siapa tahu perlu nanti. Wah, Calon dia udah ada tanda-tanda soalnya. amin. Bisa aja nanti di calling di IG juga ada. Iya, siap. Ini aku radio ada diskon khusus ya. Oke, Mbak. Untuk produk henna dari Mbak sendiri itu punya daya tahan berapa lama ketika setelah diaplikasikan? Kalau yang untuk maron henna biasanya 3-4 hari. Kalau udah lebih dari itu agak pudar, kurang baik lagi. Kalau yang henna white itu untuk sehari aja. Satu hari aja? Pas satu acara, pas hari acara itu aja sudah, kan itu cuma pakai lem, Oh. sejenis lem aja, bukan. Kalau maron kan sudah nempel. Kalau yang white henna itu cuma pakai lem, pakai finishing. Kalau yang kulit kering bisa sih bertahan sampai 2 hari. Kalau yang kulitnya yang agak berkeringat cuma 1 hari aja. Pas hari H. Tapi kalau henna dari saya sih dijamin sampai selesai acara. Wah. Oh. Baru ketahanannya sampai selesai acara. Baru potek ya. Iya. Ini nih asik ya, langsung ada jaminan nih Bu ya dari apa? Alhamdulillah dari pengantin saya kalau di chat itu gimana ketahanannya Puas ya. sampai puas sampai malam. Nggak sampai malam. Nggak lepas. Oke. Kalau saya sih tertarik mau ngebahas juga terkait craftnya Bu ya. Bisa diangkat sedikit yang mana? Yang apa sih ini? Masker ya, ada masker. Ini ada produk maskernya, ada yang polos, ada yang motif, sama ada yang brokat. Oke. Oh, oke, benar. Yang begini juga ada. Yang broketnya Bu. Oke, ini. Oh, ini pakai pengait. Iya, pakai konektor. Konektor canggih sekali. Wah. Konektor. Bagus. Ini connecting me. Ilmu bukan ya. Aku buka Bu ya. Silakan. Oke, nah untuk produk masker Ibu sendiri itu dijual dari harga berapa? Kalau masker brokat dari harga, kalau yang pakai konektor sih harganya
dari 25 sampai 35 aja. Kalau yang nggak pakai konektor seperti ini, ada yang 10.000, ada yang 15.000, tergantung request. Oh, tergantung request. Iya. Oke, Bu, kalau konektor ini saya lihat ini kan rajut nih. Iya. Bikin sendiri juga. Enggak, itu punya kakak. Kebetulan ke bawah punya kakak itu. Kalau yang konektor kainnya saya bikin sendiri. Oh, begitu. Kalau merajut belum sempat. Oh, saya pikir Anda multi talented banget. Aduh. Ya, komplit ya dari hiasan tangannya Mau sih belajar. sampai Mudah-mudahan nanti bisa. Oke, jadi ini kalau ada silakan mempelai, pengantin ya, inginnya henna, bisa sekalian masker itu ya, masker pengantinnya itu ya, ada Ya, ya? biasanya seperti itu. Oke. Kalau yang mereka henna, langsung pesan maskernya. Oh iya kan yang brokat ini ya. Iya, itu kan kayaknya bukan untuk jalan-jalan tuh kayaknya. Ya, buat pengantin. Tapi kalau yang buat itu tamu undangan juga biasanya pesan sama saya. Oh iya ya. Kalau yang mau pandangan, Biar Oh, untuk licin. acara-acara anu ya, sama semuanya. wajib pakai masker. Ah, benar Jadi sekali. kalau hanya pandangan kan pakai masker brokat. Mhm. Kalau yang masker seperti ini kan buat hari-hari aja. Oke, ini sepertinya memang praktek nyata ya dari karena sebelumnya juga ada Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pak Mas Teri menyebutkan para pengusaha sekarang harus lebih kreatif ya mengikuti kondisi sekarang kayak apa namanya sekarang lagi pandemi harus masker maka maskernya pun itu dijadi hias-hiasan seperti itu ditambahin pernak-pernik sehingga memungkinkan untuk dibawa ke acara-acara resmi. Ada lagi produknya Bu selain masker? Sudah itu aja. Sudah itu aja. Kali facial. Ada face shield? Ya, Oke. facial buat penutup. Coba dilihat itu face shield yang pakai kacamata atau yang Enggak, ini yang biasa. oke, yang bisa diangkat itu ya kalau nggak salah? Enggak, Enggak. biasa aja. Biasa aja ya. Buat pakai busa aja. Oh, pakai busa karet. aja. Karet aja. Oke. Kalau face shield berapaan Bu? Kalau facial yang untuk anak-anak 15.000, kalau yang untuk bayinya 10.000. Ada Ada yang bayi ada. Dari umur 1 dari umur 0 sampai 2 tahun. Lihat ini sini. Ini 2 sampai 10 tahun. Ini Yang dewasanya kecil enggak lagi. di bawah. Itu mesnya nih kecil ya. Bagi ibu sih gemes semua. Bahaya. Ya, kalau selesai dulu kan nggak bisa keluar dari sini. Aduh. Oh, baik. Oke, Itu oke. berapa Bu yang untuk baby berapa? 10.000. 10.000. Oke. Jadi bayinya aman. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ada teman ke mall. Orang-orang pada bawa bayi. Nah, Nggak pakai ya? nggak pakai face shield. Waduh, kasihan sekali. Kalau mungkin bayi dipakai masker susah ya. Mungkin ini bisa jadi alternatif ya. Benar sekali. Meskipun nggak usah harus ke tempat keramaian, kayaknya ke warung samping rumah aja. Memang harus tetap dipakai protokol kesehatannya untuk saat ini. Ini bisa salah satu jadi referensi nih. Ya untuk- buat Uh-uh. rekan-rekan dengar ataupun yang sudah mengikuti Instagram yang punya anak kecil ataupun bayi yang suka dibawa jalan-jalan keluar apa ya lebih baik ya diberikan proteksi. Kalau masker nggak bisa ya pakai itu. Minimal face shield. Ini mau facial. Ini kan udah ada busanya juga, jadi kayaknya Biar nggak sakit. Apa yang bahasa Banjarnya kada bebalar kan? bebalar. Nggak memberikan bekas ya di kepalanya. Oh, oke baik. Tidak berbekas ya dan tidak sakit ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Masih Oke, baik. sebentar lagi. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Ada Pak Ahmad Mulkan. Saya panggilnya siapa nih? Mulkan. Mulkan aja. Oke, baik. Pak Mulkan bisa diceritakan nggak tentang M Creativity-nya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dengan ucapan terima kasih kepada Radio Tuntung Pandang yang bersedia memberikan waktu kepada kami dan tentu saja kami senang hati datang ke sini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selama ini dengan total menurut saya mendukung kami dalam organisasi dan acara-acara kami selalu dilibatkan sesuai keperluannya. Ada yang fashion, ada yang food, dan alhamdulillah saya di bidang kreatifnya, khususnya di bidang perkayuan. Kemudian kalau cerita tentang produk saya ini jelas beda sama ibu-ibu yang di depan kita ini ya. Karena satu dulu yang saya ceritakan itu di popor senapan. Kalau mendengar popor senapan itu kemungkinan sebagian orang sensitif karena bawaannya berburu, menembak, dan
Ya begitulah Ini pokoknya. giliran saya yang nyimak ya, Oke, giliran David yang saya bertanya. tertarik nih. Iya. Maksud apa? Gimana terus? Saya cerita dulu. Hmm? Memang sensitif bagi orang yang ada juga yang komen nggak suka kadang dengan aktivitas kita, tapi kita tuh ada dalam grup berburu itu ada ribuan, puluhan ribu anggotanya. Sebenarnya antusias masyarakat Pak ya, khususnya laki-laki. Ya. Oke. Tapi kami juga punya ketentuan, berburu itu ada etikanya juga, ada batasan-batasannya, ada hewan yang dilindungi, tentu kami juga tidak memburu. Oke. Dan berlanjut karena saking banyaknya penggemar ini, senapan lah pokoknya. Mereka sekarang lebih kepada event-event lomba berburu, lomba menembak, lomba di lokasi yang khusus, lomba menembak target, tidak lagi menembak buruan di hutan atau di lingkungan yang khusus. Jadi ini maksudnya fokus ke senapan ya? Iya, berawal dari hobi sebenarnya. Berawal dari hobi. Mungkin bisa dijelaskan ke rekan dengar nih, di bagian kalau membayar senapan kan panjang aja. Nah, bagian favoritnya mana sih sebenarnya? Kompor itu gagangnya. Nah, Iya, pegangannya itu pembungkus bodinya itu. pembungkus bodinya ya, gagangnya udah terbuat dari kayu ya. Ya. Nah, itu masih sendiri dari bahan kayu apa? Biasanya. Kalau yang sudah itu ya dari kayu ini, orang bilang sungkai atau lurus. Oke, kayu sungkai, kayu lurus ya. Oke, itu pembuatannya sendiri lama nggak? Mas, misalnya ada yang nggak bikinkan gitu, atau masih sendiri? Awal-awal memang lama karena kan berawal dari hobi dan rasa ingin tahu dan pengen membuat sendiri awalnya gitu. Oke. Awal-awal memang kadang nyampe 4 hari 5 hari karena keterbatasan alat juga waktu itu. Itu 4 hari 5 hari baru jadi satu. Baru jadi satu sampai finishingnya dan sampai pengaringan. Itu saat keterbatasan. Kalau sekarang gimana Mas? Kalau sekarang alhamdulillah berjalan waktu skill kita juga nambah kan karena selalu bikin kotor dipercaya teman-teman juga. 2 hari udah. 2 hari selesai nih. Itu satu orang yang ngerjakan? Satu orang. Satu orang yang ngerjakan ya. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi. Namun sebelum itu mungkin bisa diinformasikan di mana sih Mas kalau mau melihat produk-produknya Mas? Apakah ada publikasinya entah di media sosial atau ada tokonya sendiri? Gimana Mas? Kalau saya biasanya di Facebook. Nah, Facebook ya. Nama Facebooknya Mulkan, kalau di Instagram M-Creativity juga. Oke, di Facebooknya namanya Mulkan. Mulkan aja Pak ya? Ya, Mulkan. Oke, Mulkan. Kalau di Instagram M-Creativity. Dan nggak bawa produk di sana sekali karena nggak Iya. ada stok ya. Nah, mungkin bagi rekan dengar ya yang sedang menyimak, yang sedang buka-buka Instagram, bisa juga scroll langsung tuh M-Creativity ataupun di Facebooknya ada Mulkan, dan juga bisa dilihat langsung situ ya. Oke, baik. Dan kita ke Bu Maisarah lagi. Oke, Ibu banyak sekali punya varian produk ya untuk minuman herbalnya. Boleh tahu nggak Bu, Ibu selama ini kesulitan nggak untuk mendapatkan bahan baku memenuhi permintaan dari konsumen? Ya, terima kasih waktunya. Sebenarnya kalau kesulitan nggak terlalu banget sih, ya tergantung dari kadang kan gini, maaf sebelumnya karena kami di sini mempunyai kelompok petani atau KWT. Jadi di kelompok itu ada anggota yang menyediakan bahan baku. Karena kami juga selain produksi juga menanam tanaman herbal atau toga itu di setiap anggota. Jadi kami atau saya ini yang membuat bahan baku itu dijadikan minuman herbal. Nah itu, jadi terkendalanya sih kami kalau bahan baku ini cuma secang aja. Berhubungan kayak secang ini kan di tanah laut ini belum ada, hanya di Jawa. Jadi kalau bahan baku yang lainnya seperti jahe, kunir, kencur dan sebagainya dan kayu sungkai itu alhamdulillah masih bisa diatasi sendiri seperti itu. Masih bisa diatasi sendiri Bu ya. Oke, berarti nih ya kalau kita ikut membeli produk David ya, produk dari minuman herbal Mama Adul ini ya, berarti kita sudah ikut juga membantu ibu-ibu kelompok wanita tani tadi. Iya, jadi kita memang harus hot ya. Apa tuh? Himung olahan tanah laut. Iya, asik banget. Boleh nasi katanya keluar ya. Ya, jadi kita memang ini ya, belanja daripada beli jamu-jamu di minimarket yang kemasan-kemasan
expirednya itu lebih baik beli yang begini ya. Udah jelas herbal, alami, dan produksi asli tanah laut ya. Iya, jadi kita membantu juga nih pergerakan ekonomi di tanah laut. Bu, untuk produksi ini Bu setiap hari? Setiap hari, alhamdulillah setiap hari. Setiap hari, oke. Biasanya terima order sampai berapa Bu itu paling banyak? Sampai 50 botol. Sampai 50 botol. Oh, itu berarti Ibu sudah punya reseller seperti itu ya? Iya, alhamdulillah pelanggan. Oh, oke. Orang tanah laut juga Bu? Iya. Orang tanah laut juga bagus. Oke, itu ngedaganginnya gimana Bu? Apakah sudah ada karyawan juga yang turun ke lapangan atau memang masih pribadi? Selama ini masih di rumah sendiri. Di Ya, tempat oke. sendiri. Setiap hari Jumat biasanya ini saya keliling kantor, cuma belum sempat sampai ke sini. Nah, kita keliling kantor itu membawa produk minum herbal juga punya anggota. Nah, itu yang dititipin ke teman saya. Jadi saya sedang promosi punya anggota. Selain saya sendiri nih, sendiri kan minum herbal. Jadi anggota ada yang nitip keripik, jamur, pare dan sebagainya seperti itu. Jadi kami yang keliling. Karena kalau hari-hari saya ke pasar Bu. Jadi jam 5:30 ini saya ke pasar hari dulu, pasar subuh sampai jam 8. Nah setelah itu mungkin baru kegiatan yang mengirim pesan-pesanan seperti itu. Kalau untuk tanah laut ini nanti boleh delivery nggak Bu? Bisa. Oh bisa. Sesuai harga dan pun sama Iya, akhirnya ya. Oke, ini Bu tadi kan ada pemasarannya, ada ke keliling ya, kapan? Misalnya ada warga yang ingin langsung nih menuju satu tempat aja, kemana tuh diarahkannya Bu? Kalau mau beli jamu? Ini kami mengarahkan langsung aja ke tempat saya pribadi seperti itu di Jalan Taruna, Kelurahan Taruna. Oke, RT? Di RT 14, RW 4 ya, itu di Kelurahan Taruna. Untuk tanya nanti sama warga sekitar dia, Ibu Masyarah jualan jamu apa gitu? Ya, kalau Bu Masyarah jarang yang Gimana? tahu ya. Gimana? Karena Bu ini ya ini Mama Adul. Mama Adul. Ya sebenarnya anak saya ini namanya Mang Adul. Cuma dari Adul itu ada kepanjangannya atau singkatannya. Apa tuh? Jadi kan namanya usaha kan ikhtiar ya. Jadi ada doa usaha itu lancar. Ada doa usaha lancar. Oke ya. Baik, tadi itu saya sempat ada ngobrol ya. Kalau tadi ada jamu sungkai Bu ya. Iya, dan sungkai. Sungkai. Nah, saya mau dengar dari Mas Mulkan nih, karena tadi bahannya kayu sungkai. Kayu daun sungkai. Itu dari bahan baku sendiri, masih sendiri gimana Mas? Susah nggak sih Mas untuk kayu sungkai sebenarnya dicari? Kalau untuk sementara ya masih mudah aja didapatkan kayak Mudah didapatkan ya. Kita juga pesan sama teman-teman yang kerja khusus di Berkaitan. Kalau ini soalnya ini dijauhan ya, Masnya di Kinta, ibunya di sini ya. Iya. Padahal bisa kolaborasi tuh, ya satu ambil daunnya, satu ambil kayunya. Benar. Oke. Dan saya mau dengar juga Mas Mulkan untuk produknya tadi kan kita udah bahas soal ada senapan ya. Apalagi nih selain itu? Ada home decor. Home decor. Ya, home decor. Apalagi? Ada lagi? Mebel ya. Mebel juga. Oke. Mebel. Nah, untuk tadi juga kita sudah sempat lihat foto-fotonya juga ya, David. Ternyata ada juga Masnya membuat produk dari limbah. Maksudnya sisa bahan baku untuk pembuatan popor senapan. Potongan kayu gitu. Digunakan lagi lah pokoknya. Oke, itu dibikin jadi Ada jam dinding, jam di atas meja juga ada duduk, ada gantungan buat gantung kunci, seperti itu dan lain-lain namanya. Oke. Tadi nama grupnya apa Mas? M Kreatif ya? Iya, yang kreatif itu. Itu ada berapa anggota sih? Kalau anggota yang tetap nggak ada sih, kecuali kita antara banyak orderan baru kita panggil teman-teman kayak kita. Tapi biasanya kerjanya ada berapa orang? Biasa ada Berdua ya? dua. Oke. Jadi itu tadi ya, berarti Mas Mulkan ini sudah jadi berkat untuk masyarakat. Nah yang tadi, jadi apa usahanya itu tidak hanya dinikmati sendiri, namun berbagi. Sama kayak Ibu Masyarakat juga ya tadi ya, melibatkan tetangga juga dan rekan-rekan ibu-ibu yang lain, dan juga dari Ibu untuk di bagian henna juga, karyawan juga ada? Enggak, ada belum. Belum ada ya? Oke, baik. Masih sendiri. Di handle semua nih, Iya. kecuali yang bikin craft gimana? Kalau yang bikin craft sama suami. Nah, sama sama Saya yang suami. hotel, suami yang jahit. Oh, oke. Wow, jahitan suami Mariana ya? Usaha keluarga ya. Aduh. Namanya sama-sama menjahit. Oke,
kegiatannya masih masker ya? Masker. Oh, oke, belum jahit baju ya? Belum. Kalau ngehenna suaminya ngehenna juga. Enggak. Tapi ya? Janganlah, pegang-pegang tangan suami. Oh iya lupa saya. Aduh, David. Iya ya, harus megang itu.